Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Priyanti dari kelas 12 Akuntansi 3. Ingin menjelaskan tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum serta tata kelola pemerintahan yang baik. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Pengertian perlindungan dan penegakan hukum. A. Pengertian perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Kaitannya dengan hak-hak warga negara. 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat dalam pelaksanaan yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu 1. Perlindungan hukum yang preventif. Pada perlindungan hukum ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. 2. Perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. B. Penegak hukum. Penegak hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, dan jaminan hukum. 2. Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum dalam konstitusi. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat berwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku manusia maupun aparat atau lembaga penegakan hukum. 3. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum sebagai negara hukum. Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, penyimpangan hukum, dan lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal yaitu tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum yaitu ada hukumnya, penegak hukum, masyarakat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, dan kebudayaan. 5. Kadar kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran masyarakat di lingkungan mengenai pentingnya peraturan harus ditegakkan masih sangat kurang. Masyarakat menganggap bahwa hukum ini adalah sesuatu kekuatan yang tidak berkuasa pada diri mereka. Mereka berpikir bahwa setiap pelanggaran yang mereka lakukan tidak akan merugikan mereka. Padahal peraturan tersebut dibuat untuk keamanan dan kenyamanan bersama seluruh orang. Perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila anggota masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum. B. Peran lembaga penegak hukum dan dinamika pelanggaran hukum. 1. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Setiap lembaga penegak hukum memiliki peran masing-masing. Berikut beberapa penegak hukum di Indonesia beserta perannya, yaitu 1. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. 2. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. 3. Peran advokat. 4. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
2. Dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. A. Berbagai kasus pelanggaran hukum, contohnya yaitu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. B. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi adalah tanggungan tindakan hukuman untuk memaksa orang menaati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang. Tujuan pemberian sanksi ialah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Sanksi norma-norma yang berlaku di masyarakat yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. 3. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Hukum dibuat untuk dipatuhi. Kepatuhan terhadap hukum mengakibatkan terjadinya ketertiban dalam masyarakat. Dan sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap hukum akan mengakibatkan kekacauan. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam dari seseorang yang mewujudkan dengan perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan terhadap hukum secara langsung menunjukkan kesadaran hukum. C. Tata kelola pemerintahan yang baik. 1. Konsep tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, menurut World Bank adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Berdasarkan konsep UNDP, studi governance bijak pada 3 kaki yaitu 1. Ekonomi governance yang meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi terhadap equity atau kesetaraan, properti atau kesejahteraan, dan quality of life atau kualitas hidup. 2. Political governance adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan. 3. Administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan. 2. Prinsip-prinsip pokok good and clean governance. Lembaga administrasi negara merumuskan 9 aspek fundamental asas dalam good governance yang harus diperhatikan, yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsif, berorientasi, kesetaraan, efektivitas, akuntabilitas, dan sisi strategis. Sekian dari saya penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.